Let's take a break with HMJM. Halo, Klar. Halo, ya ampun, suara kamu nih ya, bersemangat sekali. Kenapa kok Oh kamu ya, kayak gitu? oh ya dong. Hari ini tuh kita tuh bakalan bahas tema itu yang beda sama yang kemarin. Aku kan jadi kayak, bersemangat banget. Oh, jadi gara-gara tema yang kali ini, kamu tuh kayak makin excited gitu ya, buat ngobrol-ngobrol bareng sama orang-orang yang lagi dengerin kita. Asik. Aku juga. Betul. Aku juga excited banget untuk lanjutkan podcast kita di episode yang kedua. Udah kedua aja. Oh, kalian yang kali aja baru dengerin ini, kalian jangan-jangan belum nonton yang episode 1 ya? Sama belum dengerin juga di Spotify ya? Ayo, ngaku. Kalau misalnya belum dengerin, pasti kalian lupa nih, mana yang Clara, mana yang Tere, iya kan? Iya bener nih, makanya guys, harusnya kalian dengerin dulu dong. Tapi nggak apa-apa sih, kita perkenalan singkat aja lagi, Klar. Gimana? Jadi, aku namanya Tere. Nah, temanku ini namanya Clara, dan kita berdua bukan anak kembar. Oke, ingat itu, camkan di otak kalian masing-masing. Nah, kita adalah podcaster kalian untuk episode kedua di Coffee Break with HMJM. Waduh. Udah episode 2 aja nih. Kalau kemarin di episode pertama kan kita udah ngobrol sama Celia sama Ko Johan. Nah, bagi yang belum nonton sampai yang belum dengerin, kalian langsung aja keluar dari episode 2 ini terus dengerin dulu yang episode 1. Karena di situ juga kita itu bercandaan banget, terus habis itu ngomong-ngomongnya juga seru-seru banget sama Celia sama Ko Johan ya, Kadir. Betul. Tapi nih, bintang tamu yang kali ini juga kalah seru dari bintang tamu yang kemarin, ya kan? Wih, siapa nih? Aduh, kayaknya aku semakin nggak sabar buat datengin bintang tamunya 2 ini. Tapi belum sampai situ dulu dong. Dulu, kita sebelum mengeluarkan bintang tamu yang kita punya, kita tuh mau ngobrol ini loh, Ter. Kan lagi baru-baru nih ya, anak-anak mahasiswa baru itu kan baru menjalanin kuliah selama 2 mingguan lah kan dari setelah PPK atau ospek itu. Kita tuh pengen kayak membuat mereka tuh lebih percaya diri gitu loh. Kali aja ada sekarang yang mikir kayak nanti aku setelah lulus kuliah ini mau kerja apa ya, mau ngikut perusahaan apa ya. Dan apa yang kita share atau kita ceritakan pada hari ini tuh akan membuat kalian tuh berpikir kalau misalnya kalian tuh nggak perlu nunggu sampai lulus kuliah baru kerja, tapi kalian juga bisa bekerja, ya anggapannya buka usaha kecil-kecilan lah, mulai dari kalian kuliah, kayak gitu. Wah, apa aja nih? Kita bakalan dikasih kiat-kiat guys, dan wah kayaknya kiat-kiatnya juga seru juga sih. Ayo kita langsung aja, gimana Klar? Kalau kiat-kiat secara general nih ya guys, aku ngasih tahu kalau kalian ingin membuka suatu usaha, kalian tuh harus punya namanya komitmen. Itu satu, itu paling dasar. Komitmen ya guys. Yang kedua, Ter, lanjutin. Yang kedua itu, kalian itu harus menyeimbangkan antara pengetahuan yang ada di kuliah, alias teori yang kalian udah pelajarin, sama praktek. Jadi nggak cuman kuliah aja guys, atau cuman teori aja, tapi juga prakteknya. Betul, kenapa kalian harus butuh teori dan praktek? Hal ini akan berkenaan dengan soft skill dan hard skill yang kalian punya guys. Jadi buat kalian yang biasanya ngomong, aku nih pinternya cuma gambar, tapi kalau teori itu nggak seberapa. Nah, di saat inilah kemampuan kalian menggambar itu juga harus disamakan dengan kemampuan knowledge kalian yang kalian punya. Itu loh. Terus lanjut, Ter. Nah, yang selanjutnya ini guys, kalian juga nggak kalah pentingnya. Kalian itu kan, kalau mau melakukan usaha, itu tuh bisa loh guys, kerja sama teman kalian. Kalian ini ya, kalau punya temen, itu tuh jangan cuman buat gibah, buat main-main aja. Kalian bisa loh memanfaatkan teman kalian dalam hal positif ya guys, bukan negatif. Ingat itu. Seperti aku sama Clara ini, aku kan sama Clara ini udah lama ya kenal. Jadi kita itu bisa buat bisnis bareng
secara bersama-sama, dan lagi kita tuh tahu kan kelemahan dan kelebihan kita masing-masing. Jadi setidaknya pas kita ada konflik, ada apa, itu tuh kita bisa ngomong gitu guys. Guys, aku udah ngomongin sama kalian, itu kita ngasih tiap-tiap kiat-kiat ini tuh sebenarnya didasarkan sama pengalaman kita sendiri. Dan kita bukan ngomong kosong nih, aku sama Terry ini sebenarnya sudah mulai melangkah lebih maju untuk memberanikan diri membuka usaha sendiri kayak gitu. Tapi usaha kita emang anggapannya masih kecil sih, tapi kita berusaha lah sekuat mungkin dan kita masih mau belajar dari orang-orang yang udah lebih berpengalaman dari kita. Dan orang yang lebih berpengalaman dari kita ini akan kita undang pada siang hari ini. Nah, iya guys. Orang-orang guest star kita ini, itu tuh orang-orang yang bakalan ngasih kita info-info tentang gimana sih rasanya buka usaha pas waktunya kuliah. Jadi kita bakalan tanya-tanya nih guys buat gimana caranya buat mereka nyimbangin waktu kuliah sama waktu buka usaha gitu guys. Dan ini kerennya ya guys, ini yang akan join sama kita pada hari ini itu adalah 2 cewek cantik. Rumor-rumornya salah satu siapa? Lagi mencari jodoh untuk kehidupannya dia selamanya. Asik. Siap. Ini gimana kalau misalnya kita langsung aja undang atau kita langsung panggil kakak-kakaknya untuk join bareng kita. Ye. Itu aku panggil Celis, kamu panggil Cevani, oke? Udah kesebut namanya, nggak apa-apa deh. Oke, aku panggil ya. Halo Celis, join dong bareng kita. Cevani, ayo join dong. Kita udah join sama 2 perempuan cantik, asik-asik Tere. Ini siapa ya? Aduh. Halo Cevani, Celis. Perkenalan diri dong. Boleh. Betul, kalau nggak mulai kenal dari siapa saya. dulu ini? Boleh deh. Celis duluan, boleh kenalan. Terus kenalan mungkin promosi diri gitu ya, Ce. Kali aja ada yang nyangkut nanti dari luar. Asik. Iya, ini kita pink semua ya. Iya. Aku merah sama Tere. Iya, Ce. Merah pink. Ya, perkenalin teman-teman pendengar dan juga yang nonton podcast. Nama aku Elizabeth Maria, bisa kalian panggil Elis. Aku sekarang mahasiswa manajemen semester 5 dan ngambil penjurusan keuangan. Ya, kalian bisa follow IG aku Elizabeth Mar. Nanti bisa lihat cek-cek di situ, kalau nggak DM boleh. Terus di follow, nanti aku follow back. Iya. Promosi ya. Ya guys, nama username-nya itu Elizabeth Mar. Langsung DM kalau pengen tahu kakaknya lebih lanjut. Asik. Langsung Lanjut. Lanjut Cevani, kenalan yuk. Kedengeran nggak suaraku? Dengar, Ce. Dengar, Ce. Oke, perkenalin semuanya. Nama aku Fani Utari, dari jurusan manajemen juga, ambil rumpun keuangan sama banget kayak Elis. Terus username IG aku Fani.tr, VANNY.tr gitu. Udah itu aja sih. Aduh. Ini semuanya ngasih Instagram kayaknya biar banyak followersnya sih, Tere ya. Iya. Nambah followers buat promote. Bahwa guest star kita atau bintang tamu kita pada hari ini adalah orang-orang yang sudah lebih berpengalaman dalam anggapannya kayak dunia pekerjaan lah, seperti menjual sendiri atau membuka all shop dan lain sebagainya. Nah, kebetulan juga nih ya Kak Fani sama Kak Elis, aku sama Tere ini sejujurnya juga sudah mulai membuka usaha baru kita, kayak online shop kecil-kecilan kayak gitu. Cuman kita benar-benar masih newbie banget, serius. Iya, Kalian benar. jualan apa? Ayo Tere. Album, Ce. Album K-pop kayak gitu. Wah. Poster. Official nggak nih? Oh, pastinya official, Ce. Langsung dari Koreanya. Kita jadi Waduh. reseller. Kita jadi reseller sih, Cie, sebenarnya reseller. Jadi emang 100% original. Tapi kan tadi aku udah cerita nih sama Tere tentang apa usaha kita. Aku juga pengen tahu dari Cevani nih.
Gimana? Usaha apa yang udah Cece buka atau apa yang Cece jalani selama ini? Aku sih kalau jalanin baru waktu pandemi COVID ini ya, karena kan aku kuliahnya di Surabaya, rumahku di Malang. Nah, aku itu jualan mie ayam gitu sih di depan rumah. Jual nggak cuma mie ayam sih, sama minuman-minuman juga gitu. Tapi kalau buat siap atau enggaknya, dan aku ini juga termasuk masih newbie ya, karena aku sendiri kayak nggak bisa bagi waktu gitu. Itu awalnya sih kayak nggak terencana, tiba-tiba aja kayak pengen jualan gitu loh. Nah, kebetulan ibuku waktu itu bikin mie ayam dan rasanya ya enak juga sih, jadi dijual gitu. Terus sulit apalagi kalau buat cari konsumennya itu juga sulit, apalagi kan kalau jualannya kan nggak mesti tiap hari orang itu makan makanan yang sama, jadi kita nggak bisa ngeharapin lebih dari apa yang kita ekspektasikan gitu sih. Oh iya sih benar Kak, aduh keren loh Tir, sama sebenarnya kayak kita itu Cevani itu tiba-tiba kayak kepikiran gitu loh Ce, sama kayak aku sama Tir, kayak anggapannya kayaknya waktu pandemi ini kan banyak orang yang pengen jual pengen beli album K-pop termasuk aku ya Ce, makanya aku sama Tir langsung kayak centing, jualan album aja kayaknya lebih enak kayak gitu. Tapi ini Cevani bahas mie ayam, aku jadi lapar loh, pengen mie ayam. Sini ke Malang, aku kasih gratis buat kamu. mana Ce kalau boleh tahu? Malangnya daerah mana tempatnya Cevani buat ini jualan mie ayamnya? Di daerah Saujajar, Malang gitu. Pasti tahu deh. Kalau Iya, misal orang Malang. jauh banget sih Ce. Aku nggak daerah Saujajar, aku daerah Soekarno-Hatta. Nah, kalau Cevani kan udah. Kalau Alice gimana Ce? Ya apa usahanya? Cerita dong Ce. Oh iya, aku juga sama kayak Fani. Itu mulainya waktu masa-masa pandemi ini. Fani tadi itu mulai bulan apa ya Fani ya? Lupa aku. Bulan April ya. Oh iya, kalau Fani duluan kan. Kalau aku itu bulan Juni. Juni itu baru mulai. Jadi udah mulai buat rencana gitu kan. Awal-awal itu kenapa mau jualan? Karena gabut. Terus kayak kapan lagi gitu kita bisa explore diri kalau nggak ngelakuin ini. Pertama itu mau ngelakuin hobi, tapi kalau hobi ya kita butuh banyak dana. Ngeliat di internet apa yang bisa kita lakuin, nah itu salah satu jualan. Tapi mau jualan apa? Males mau nge-reseller kan. Aku dulu itu pengoleksi buku, jadi bukuku itu banyak banget sampai ada lemari khusus buku dan keadaannya itu masih bagus-bagus semua. Jadi aku lihat di marketplace juga masih banyak yang mau beli buku bekas. Akhirnya aku jual buku bekas itu mulai bulan Juni. Aku jualnya di Shopee. Kalian yang mau ngelihat itu kita masih ada banyak stok, ada di Shopee Candle Flower ID ya. Atau enggak tulis aja nama aku itu pasti langsung ketemu Shopee-nya. Wah, bisa langsung Gitu. cus guys, langsung cus ke Shopee-nya. Ini termasuk aku sih, aku jadi penasaran loh Ce, karena kan emang hobi baca ya kan Ce Elis. Aku jadi pengen tahu Ce Elis jualnya ada novel-novel apa aja. Kali ada yang aku seneng timbul langsung masukin list terus langsung beli. Ya, kebanyakan aku novel ini sih, novel emang hobi yang aku baca. Aku itu mulai baca udah dari SD, jadi udah ngoleksi majalah sama novel Sherlock Holmes. Terus ada juga Tintin, komik ya. Selain itu ada novel-novel ibuku juga koleksi novel kayak Sandra Brown dan sebagainya. Terus ada juga novel yang Wattpad juga masih ada, terbitan tahun 2015 sampai 2017 masih ada. Nah, itu mungkin kamu bisa lihat nanti. Tuh gila sih, banyak loh serius list-listnya itu. Sampai Ayo, ada Sherlock iklan. Holmes. Serius aku ini kayak jadi penasaran. Aku pengen aku buka sekarang Shopee-nya ini. Langsung Tapi- check out aja, Clara. Langsung di check out. Tapi nih sebenarnya aku tuh kan tadi kan kita udah tahu kan alasannya semuanya itu emang dari gabut kan Tir. Kayak Cevani juga ngomong selama pandemi ini, Celis juga seperti itu, kayak pengen nyari kerjaan gitu loh. Ini kayaknya pemikiran kita berempat ini sama deh. Kayak pengen nyari kerjaan tapi yang menghasilkan uang gitu loh. Daripada ya rebahan gitu ya. Kan nggak baik kan Tir, rebahan terus kayak gitu.
Iya, mending gabut yang berfaedah, ngasilin uang gitu kan. Tapi ini aku seriusan pengen nanya nih sama C. Elis ya. Itu untuk kayak, kan dulu kan, jadi kan udah lebih tua dari kita kan, udah semester 5. Aku tuh pengen nanya dari materi semester 1 sampai semester 4 itu, apakah ada yang kayak bermanfaat atau emang digunakan gitu loh C, dalam CC ini menjalankan usahanya di all shop itu. Apakah semua materi itu ada, ataukah ada yang kayak, ya mungkin ada ada yang separuh enggak, kayak gitu. Gimana, Ci? Itu gini ya ceritanya awalnya itu ya. Awalnya kita kan nanti di semester 3, semester kalian ya, itu ada yang namanya manajemen pemasaran, manajemen keuangan 1, SDM 1, sama retail. Retail semester 4 ya. Terus ya ini nih bener-bener berguna. Tapi awalnya karena aku maksudnya kayak nggak terlalu mendalami mata kuliah, jadi kayak kan kalau mata kuliah setelah UAS pasti dilupakan gitu kan. Nah, kemarin waktu mau mulai jualan, aku itu mulai belajarnya ya gratis aja dari internet, sama dari TikTokers, sama juga Instagram gitu kan, kayak belajar, loh perasaan semua materi di manajemen yang kita pelajari di semester 3 itu kok ada di sini semua gitu. Jadi kayak ya untung banget gitu loh, ternyata kita di kuliah itu bener-bener diajarin. Jadi kalian yang mau mulai kuliah online ini, belanja online, jualan online, sorry ya masih kebawa. Jadi kalian yang mau mulai belanja online ini, itu bener-bener kalian perhatiin mata kuliahnya, karena itu bener-bener berguna dan kalian harus aplikasiin bener. Soalnya kalau kalian udah menguasai materinya, nanti kalau udah praktek itu enak banget pokoknya gitu. Jadi aku bener-bener kecewa sih, jadi waktu semester 3 kemarin itu nggak terlalu mendalami banget gitu. Harusnya mendalami banget supaya aku bisa lebih jago lagi jualannya gitu. Ya, Ter. Berarti ini untuk kita tanya loh, Ter, ke C. Elis ini. Ya, akhirnya kita ini ya, daripada menyesal di akhir nanti ya. Baik, C. Kita akan mengaplikasikannya lebih serius lagi kali ini. Aku nggak akan bengong lagi ketika kuliah online. Karena selama ini aku ternyata kuliah online sambil nonton drama Korea. Aduh. Ya, nggak boleh lagi. Kamu berdosa banget, Clara. Doakan aku akan segera bertobat. Aduh. Nah, Cevani, menurutnya Cevani, mata kuliahnya Cece yang dari semester 1 sampai semester 4 itu berguna nggak sih, Ce? Atau kayak nyambung, atau sesuai gitu sama usahanya Cece yang Cece jalanin sekarang? Gimana? Mungkin Cece belajarnya otodidak kayak C. Elis itu. Iya. Iya sih, aku hampir-hampir sama kayak Elis ya. Kalau di kelas juga gitu, habis ujian udah lupa deh apa materinya. Terus kan kadang juga ada dosen, misal MSDM 1 sama MSDM 2 gitu ya. Itu MSDM 1 udah dibahas, terus habis itu kan udah lupa. Terus semester selanjutnya MSDM 2, itu pasti kayak ditanyain di MSDM 1 gimana, pasti udah lupa gitu loh. Udah nggak tahu mau jawab apa. Nah, buat jualanku ini sih, aku lumayan nerapin yang dari mata pelajaran-pelajaran yang udah diajarin dosen, apalagi buat keuangannya. Itu penting banget sih, soalnya dari awal aku mau buka itu, aku itu kayak nyusun dulu apa aja yang kira-kira yang dibutuhin, terus modalnya itu butuh berapa, itu dihitungnya itu kayak benar-benar harus rinci gitu loh, sampai kita ngitung laba atau ruginya. Itu penting banget kan, ada di akuntansi. Iya benar-benar sih. Terus habis gitu buat pemasarannya itu itu paling susah sih aku, soalnya kan ini juga tempatnya nggak terlalu strategis ya, karena di depan rumah sendiri. Itu aku masih belum ada kepikiran gimana caranya, karena aku sendiri juga nggak terlalu jago pemasaran. Buat yang aku nyesel itu dulu di pelajaran manajemen retail ya, karena di retail kan juga disuruh buat kayak all shop gitu, atau jualan bareng teman-teman sekelompok, tapi kita itu nggak jalanin dengan baik, cuman buat all shop pura-pura gitu, terus kita storein udah deh dapat nilai gitu. Itu sayang banget sih, padahal itu bisa buat aku belajar, dan nggak nyangka kalau ternyata aku itu butuh buat sekarang ini. Waduh, bener sih, Itu. Itu Jadi berarti hati-hati ya kalian yang suka sambil nonton drakor itu, hati-hati, nyesel tuh. mau lari aja dari sini kayaknya aku nggak mau lagi, Deter. Aku malu.
Makasih, Lagi Cek. di kantor online gitu, kelar kamu. Aduh, iya bener. Tapi bener ya, berarti Nggak Cek kayak untuk Celis sama Cevan ini sama loh, berarti kayak mereka, kedua kakak-kakak kita ini tuh ternyata baru sadar betapa pentingnya knowledge atau kuliah-kuliah ini, materi kuliah itu dalam kehidupan sehari-hari. Bener berarti kita, Tir. Ngomongnya, Bener. iya kan, tadi kita kan udah ngomong nih ya kakak-kakak, kalau misalnya soft skill sama hard skill itu dua-duanya itu harus digunakan, apalagi sebagai anak manajemen yang nanti ujung-ujungnya kan nyari cuan gitu loh. Ya kan, bener kan? Kita kan Ya, bener. slogannya kita kan nggak cuan nggak pulang nih guys. Jadi kayak tadi nih dibilang, daripada nanti kalian kayak anggapannya, wah kayaknya nih aku kemarin itu nggak fokus semester 3 atau semester 4-nya. Jadi kayak nggak bisa ngelanjutin untuk usahanya kayak gitu. Habis ini kita mau bahas apa nih, Tir? Sama Kido kakak ini. Habis ini kita mau nanya nih Kak, buat Cevani. Sebenarnya menurutnya Cevani ini kuliah sambil buka usaha kayak gitu, penting nggak sih? Apa nanti bakalan ganggu kuliah, atau nanti tambah malah stres, atau malah tambah ajur nilainya, jadi mending nggak usah gitu. Gimana, Ce? Aku juga sempat kepikiran sih, Ce. Jadi gimana? Ya, kalau itu sih tergantung dari kepribadian kita ya. Gimana kita bisa ngatur waktu kita. Nah, dulu itu sebenarnya aku tuh pengen banget awal masuk kuliah semester 1 itu udah sambil cari kerjaan gitu loh, karena aku sendiri kan juga anak rantau, pengennya hidupnya mandiri. Nah, tapi tuh aku kayak mikir awal dulu itu gimana sih caranya, kayak susah banget gitu cari kerjaan yang pas sama jadwal kita gitu kan. Pokoknya aku tuh sempet ditelepon perusahaan gitu kan buat wawancara, itu saking aku niatnya bener-bener pengen kerja. Dan aku kayak deg-degan gitu loh, aduh aku habis ini kelas tapi disuruh wawancara, aku bilang maaf ya nggak bisa, itu kan kayak kelihatan aduh gimana banget gitu loh, kayak malu gitu loh, udah telanjur, udah sampai mau diwawancara tapi malah nggak jadi gara-gara udah mau berangkat kelas. Itu sayang banget. Terus penting juga buat yang mau kerja sambil kuliah itu kalian coba belajar masuk di organisasi dulu, itu mungkin ya. Belajar dari situ gimana cara kita mengatur waktu, biar kita itu tahu kapan waktunya belajar, kapan waktunya kita kerja gitu, biar kebaginya itu kayak bagus banget gitu loh. Di semester berapa ya aku? Semester 4 ini kayaknya, baru-baru ini. Itu kan akhirnya aku dapat info dari temanku, Maxi. Itu katanya kampus lagi cari student staff ya. Itu aku ikut, dan menurutku kalau kalian nggak mampu kerja di luar, kalian boleh cari info-info kayak kerjaan student staff di sekolah di kampus. Itu lumayan sih, soalnya kan waktunya juga menyesuaikan jadwal kita. Jadi ke waktu kita udah, misal kalian kelas pagi terus jedanya kalian kelas sore, itu lumayan buat ngisi waktu daripada kalian pulang nggak ngapa-ngapain, gabut atau cuma main HP gitu kan, bisa kerja di situ. Itu menurutku penting banget ya, buat kalian juga belajar, nambah pengalaman nanti waktu kerja. Kalian tuh apa sih, kalau misal kerja kan pasti yang dilihat nggak cuma dari IPK kalian kan, pasti dilihat dari pengalaman kerjanya apa aja kayak gitu. Kalian tuh di kampus itu aktif apa enggak orangnya, kayak gitu penting. Nah gara-gara buka mie ayam ini beberapa bulan terakhir itu, aku kan juga sambil kerja admisi di rumah meskipun COVID ya. Itu aku agak kesusahan sih, apalagi udah masuk kuliah gini. Itu benar-benar kayak aduh amburadul semuanya gitu loh. Udah organisasi, jualan, admisi, terus sama kuliah gitu kan. Gimana coba bagi waktunya, itu kayak pusing banget. Jadi benar-benar harus tahu gimana nanti kalian bagi waktunya kalau kerja, itu yang penting. Waduh. Berarti ini kalau misalnya aku dengar dari ceritanya Cevani nih ya, Ter, itu sama kayak yang tadi kita udah ngomongin. Yang pertama itu yang paling penting itu komitmen nggak sih, Ce? Kalau misalnya pengen kuliah sambil kerja itu, ya kan? Iya. Soalnya kalau nggak komitmen juga nanti udah terlanjur kerja 1 bulan, tiba-tiba udah males gitu kan. Kalau nggak ada komitmen kan pasti muncul rasa males tuh. Rasa malesnya pasti bakal lebih menang daripada komitmenmu. Kalau kamu nggak komitmenmu itu nggak tinggi buat pekerjaan itu juga. Waduh, iya sih bener, Ce.
Iya, komitmen tuh penting, Dar. Berarti kita dari sekarang tuh harus menanamkan komitmen kalau misalnya kita tuh pengen ngejalanin usaha kita berdua, Dar. Kalau nggak gitu, Bener. zong udah. Nah, Karena ini kan kalau kita lupa sama komitmen kita jadi lupa sama tujuan kita buat buka usaha itu sendiri sih. betul. Nah, aku sekarang pengen nanya sama Cek Elis nih. Kan tadi udah denger ceritanya Cek Fani ya. Kalau menurut Cek Elis gimana sih, Cek? Kan kita kan kadang kan ada yang mikir nih, orang kuliah itu kan buat dapat kerja. Nah, ketika kita udah kerja saat kuliah, untuk apa kita itu kuliah gitu loh, Cek? Banyak ini orang-orang yang mikir kayak gitu. Menurut Cek itu gimana? Itu tolong pikiran itu dibuang jauh-jauh ya. Wah, Soalnya gini, bedanya kalian langsung kerja dengan kuliah itu benar-benar beda. Di kuliah, kalian bakal diajarin yang namanya materi paling dalam. Karena kalian diajarin sama dosen yang udah nempuh materi yang lebih dalam dari kalian. Kayak pemasaran. Itu kalian nanti bakal benar-benar belajar gimana sih teori pemasaran, gimana sih cara kerja perusahaan di bidang pemasarannya gimana. Itu benar-benar kalian pelajari. Dan ya emang ini bisa dipelajari di luar, di kursus-kursus tertentu tuh bisa. Tapi yang nggak kalian dapatin di kuliah itu pengalaman dan juga gimana cara kalian berkomunikasi dengan orang lain, gimana cara kalian melihat orang yang berbeda-beda latar belakang, gimana cara kalian punya pengalaman gitu loh. Jadi kayak kuliah itu penting dan juga kalau kerja sambil kuliah itu bakal dapat nilai plus lagi ke kalian gitu karena kalian sudah belajar yang namanya ini ya bagi waktu, manajemen waktu kalian udah pelajarin gitu. Jadi jangan kira kalau misalnya kalian langsung kerja aja nggak kuliah ya percuma. Enggak, kalian bakal dapat apa yang kalian pelajari di kuliah, serius bener. Kayak apalagi pekerjaan kalian itu sesuai dengan jurusan yang kalian tempuh gitu. Tuh contohnya ya, aku punya kakak aku itu dulu jurusan manajemen sama kayak aku dan sekarang dia kerjanya di manajer pemasaran. Yang dia lakukan selama 1 tahun itu sangat improve banget di perusahaannya. Dia puji Tuhan meningkatkan sedikit penjualan, pokoknya berapa persen penjualan di perusahaannya ya karena apa? Dia menggunakan ilmu-ilmu yang di kuliah gitu loh. Jadi nggak sembarang kerja aja gitu, enggak, tapi dia tetap menggunakan ilmu-ilmu yang ada di kuliah dan juga pengalamannya gitu. Gitu ya teman-teman. Oh nih ya guys, berarti buat kalian yang mungkin lagi kepikiran ini ya, mungkin kayak daripada aku kuliah kan ngabis-ngabisin waktu, tapi aku juga ada kerjaan, berarti aku lebih mending pilih kerja daripada kuliah. Nah itu jangan sampai ada kepikiran kayak gitu nih. Challenge kalian udah bilang ya guys, apa yang kita dapetin di kuliah itu juga penting dalam kehidupan kita sehari-hari. berarti keduanya harus balance ya nggak sih? Ya. Antara kuliah sama kerja, antara mau buka usaha juga, itu tuh harus balance guys. Ya, dan gimana cara balancingnya itu adalah dengan kalian membuat suatu komitmen pada awal. Kalian tuh pengen kayak, aku pengen buka usaha, tapi kan harus komit. Kan nanti kalian buka usaha sama kuliah. Nah, gimana caranya kalian tuh bisa menyeimbangkan keduanya, jangan sampai ada yang keteteran. Nah, tadi kan kita udah ngasih kiat-kiat gitu kan dari kita ya, Ter. Nah, aku tuh pengen tahu gitu loh, dari Cek Elis sama Cek Fani. Aku pengen tahu kayak kiat-kiat gitu, kayak gimana sih, Cek, yang mungkin dari seorang yang berpengalaman gitu ya, dari pengalaman Cek Elis atau Cek Fani ini, itu tuh untuk membantu orang-orang atau mahasiswa-mahasiswa yang pengen kayak buka all shop. Kalau Cek Elis berarti kan yang kayak pengen buka all shop itu ada kiat gitunya nggak yang bisa dibagi ke kita gitu, Cek? Ini ya, awal-awal buka all shop, benar kata kayak Fani tadi, kalian atur dulu keuangannya. Jadi kalian atur dulu modal yang kalian butuhin berapa, apa aja modal yang dibutuhin. Kalau all shop sekarang itu kan lagi bekennya packaging yang lucu-lucu ya. Nah itu kalian juga harus siapin packaging, thank you card, logo, dan juga kayak alat pengemasannya, bubble wrap dan sebagainya itu harus kalian siapin bener-bener. Dihitung dulu, data dulu apa yang kalian siapin. Setelah itu kalian kan udah dapat produknya ya. Ini ceritanya kalian udah nentuin produknya, mau produk apa, reseller apa gitu.
Setelah itu kalian pilih marketplace-nya. Marketplace-nya sekarang itu emang yang lagi booming banget Shopee sama Tokopedia. Nah, itu kalian bisa pilih. Kalian lihat di Tokopedia sama di Shopee itu penjualan yang paling tinggi di produk kalian tuh apa. Contohnya kalian mau buat album ya, kalian mau jual album, reseller album kan. Ya, itu kalian lihat di Tokopedia sama di Shopee, peminat yang paling banyak apa. Kalian bisa lihat nanti dicari aja produknya, itu dilihat aja penjualannya itu berapa totalnya gitu. Itu ada. Terus setelah itu kalian setelah pilih marketplace-nya, kalian buat akunnya itu harus lengkap, selengkap-lengkapnya. Produk kalian juga harus lengkap, selengkap-lengkapnya, nggak boleh ada kebohongan atau apapun. Karena nanti kalau misalnya produk kalian nggak sesuai dengan apa yang kalian jual, itu nanti bakal kena cekal dari pihak Shopee atau Tokopedia-nya. Setelah itu kalian jual produk, tentuin harganya, dan tentuin juga ekspedisi yang kalian pilih. Jadi kan toko kalian itu paling dekat dengan ekspedisi mana. Kalau di tokoku di Jambi ini itu paling dekat dengan ekspedisi JNT sama ID Express. Kenapa aku pilih dua ini? Karena mereka pertama murah dan juga jadi favoritnya customer. Ini kedua ini ya. Terus setelah itu kalian habis pilih, kalian bisa ngelakuin contohnya promosi. Nah, di Tokopedia sama di Shopee itu udah ada fitur promosi sendiri buat toko kalian. Ada yang namanya voucher sama diskon produk. Itu bisa kalian tentuin semau kalian. Nah, ini penting ya untuk di Shopee. Itu kalian kalau mau jualan di Shopee itu kalian bakal dapat subsidi. Jadi kalau misal toko kalian terdaftar di gratis ongkir, itu nanti kalian bakal dapat subsidi 20.000 dari Shopee. Jadi untung gitu. Tapi Shopee itu sekarang lagi ada berita pajaknya dinaikin. Jadi itu nanti terkena di biaya admin. Biaya adminnya kecil kok. Aku cuma jual produk 20 ribuan, itu biaya adminnya cuma 100 perak, 180 perak gitu. Nah, itu ya. Jadi tentuin dulu, setelah kalian tentuin produknya, tentuin packagingnya, modalnya, setelah itu kalian jualan, promosi, dan ini sih yang paling penting itu iklan. Iklan itu udah otomatis di Shopee, ada di Tokopedia juga ada iklan, dan juga kalian bisa pakai Facebook Marketplace. Itu iklannya benar-benar bagus, algoritmanya udah bagus banget, jadi udah sesuai dengan tujuan customer kalian gitu. Kalau di Facebook Marketplace itu iklannya itu cuma 50 ribuan kalau nggak salah awalnya. Yang paling murah itu 25.000 kalau iklan di Instagram gitu. Itu ya. Apalagi di Shopee itu kalian bisa nentuin iklan cuma 5.000 aja itu bisa gitu. Jadi itu sih yang paling penting ya dari aku. Ini kita bisa langsung praktein loh, Ter. Kalau Shopee kita kan udah punya Shopee nih ya, Ter. Kita langsung tinggal jelajah ulang lagi. Kayaknya udah mati deh akunnya kita. Harus kita aktifin lagi setelah kita mendengar kiat-kiat gitu dari Celis ini. Gimana, Ter? Nggak boleh. Lengkap loh ini. Kayak, wah ini beneran tips yang gitu kayaknya. Baru ada satu customer loh, Ter. Kita baru ada satu customer. Oh iya? Aku yang customer beli. dari mana? Oh, ya ampun. Customernya diri sendiri. Oke, lanjut Ter. Apa-apa. Nah, tadi kan udah nih C. Elis. Kalau menurutnya C. Fani, gimana tips dan trik yang bisa C. Fani kasih dan share buat kita? Kalau tips dan trik namanya usaha maupun online atau offline ya, atau secara langsung kalian jualan gitu, itu sebenarnya nggak beda jauh sama yang diomongin Elis tadi. Cuman kalau secara offline gini itu kalian harus benar-benar nyusun perencanaannya itu mateng banget, karena kalian kalau dikritik itu pasti secara langsung kayak orangnya tiba-tiba bilang aduh gak enak atau aduh apa sih keasinan kayak gitu, itu kan kayak malu banget. Terus gimana cara kalian ngehindari kritik itu, dan gimana cara kalian waktu kalian ngasih barangnya ke pelanggan kalian itu kayak dengan senyuman gitu loh. Jadi kalau misal ada kekurangan, pelanggan kalian itu biar kayak masih bisa memaklumi gitu loh, dan bisa ngeritiknya itu secara baik dan benar, nggak kalian ngasihnya cemberut nih gitu. Terus mereka itu kayak aduh jengkel, apalagi rasanya waktu beli itu nggak pas gitu kan, pasti dia malah kayak marah-marah gitu. Itu kan aduh nggak baik banget. Terus oh ya, kalau secara
offline, kalau misal online kan kalian pasti waktu jualan juga masih bisa, waktu kalian udah buka online shopnya itu kalian kan juga masih bisa nyusun perencanaan. Tapi kalau secara offline gini jualannya itu kalian tuh nyusun perencanaan kalian buat jualan itu harus benar-benar sebelum kalian buka. Jadi misal kalian butuh butuh apa aja gitu ya, kalian harus ngelis. Jadi misal aku kan jual mie ayam, nah itu tuh kayak kita itu harus nyocokin mie apa yang kira-kira enak sama bumbu yang bakal kita pakai. Karena waktu aku coba-coba awal dulu itu aku tuh udah nyoba beberapa mie dan ada mie yang emang rasanya itu nggak cocok buat bumbu yang aku pakai. Jadi gimana caranya lidah kita itu cocok sama lidah orang-orang lainnya gitu. Itu kalau kalian mau jualan makanan sih ya. Karena kan lidah orang kan pasti beda-beda kan. Kalau yang suka manis gitu ya, kadang biasanya mie ayam kan ada yang manis ya, kalian tahu kan? Iya. Itu pasti ngerasa nggak enak. Jadi kita itu harus nyiapin kecap kalau misal buat orang yang suka manis. Terus sambal kalau yang suka pedas, atau kita juga kasih garam kalau misalnya dia itu suka asin gitu. Jadi harus benar-benar lengkap. Oh, berarti harus eksperimen ya, Fani? Kayak kita harus eksperimen. Waduh, iya itu. Berarti Fani ini termasuk hebat loh, Tir. Kayak ngatur semuanya tek itu keren loh. Dari uji cobanya. Aduh. Iya, apalagi kalau offline itu kan kayak susah-susah gampang, belum lagi customernya yang kayak tiba-tiba galak-galak atau kayak gimana komplain, itu wah susah-susah gampang. Aku mau nambahin satu sih. Boleh. Buat online shop, jadi mungkin agak banyak sih. Cuman gini, kalau online shop itu agak krusial di review ya. Review tuh jadi kalian harus benar-benar melayani pelanggan dengan baik gitu, sama kayak di offline kalian juga harus melayani pelanggan dengan baik. Jadi dari awal itu kalian kalau mereka ngechat, customer ngechat itu kalian harus balas dengan baik juga. Nah itu jadi nanti kalian bisa dapat nilai tambah di penilaian di review produk. Biasanya kayak customer itu ngasih penilaiannya kayak ownernya ramah gitu, penjualnya ramah gitu, kecepatan pengiriman baik gitu. Jadi kayak itu bakal dapat nilai plus dari toko kalian gitu. Jadi review itu sangat-sangat berguna buat kalian gitu ya. Oke. Tuh, kita harus dengerin ya, banyak banget yang kita pelajarin. Mungkin nanti kayak aku juga bisa kayak bantuin mamaku yang lagi jualan offline juga kan, jadi aku bisa ngambil kiat-kiat gitu dari Fani juga. Terus kita berdua ngambil kiat-kiatnya dari Elis yang sudah ada shop lebih dulu daripada kita. Asik. Kita kan udah bercerita panjang lebar ya guys sama kedua kakak cantik ini, tapi masih banyak anak-anak HMJM yang akan membagikan ilmu dan pengalaman mereka yang udah pernah mereka alami, dan pastinya bakal nemenin hari-hari kalian yang lagi gabut atau lagi galau, mungkin lagi pusing sama kuliah online. Gak apa-apa, kita ada di sini untuk menemani kalian dengan setia. Tapi episode kita kali ini harus berakhir di sini nih guys. Waduh, yang kalian buat lagi dengerin jangan kecewa ya, tenang aja. Di episode selanjutnya kita bakal dateng kok. Tapi untuk siapa bintang tamunya atau apa yang kita bahas itu masih surprise. Ditunggu aja kelanjutannya gimana. Nah, ini kita harus ngomong terima kasih nih Tir sama Kak Fani sama Kak Elis loh. Ini hari ini yang mungkin mereka lagi sibuk kan, kita udah ajak ngobrol berdua dan banyak banget ilmu-ilmu yang kita dapatkan dari kedua kakak-kakak ini. Aduh. Iya, bener. Banyak terima kasih Kak buat infonya. Terima kasih juga. Kalian udah promosiin. Kalian juga udah promosiin tokonya kita. Apa? Kita saling. Jangan lupa yang di Malang mampir ya. Tenang. Iya. Aku bakal mampir Cie. Kalau misalnya aku sama Tere ke Malang ya. Ya Ter. Jangan lupa loh Ter makan di mie ayamnya Fani. Asik. Waduh. Oh, pasti dong. Pasti. Kalau gitu kita langsung berpisah aja ya, Elis sama Fani di sini. Semoga kita akan bertemu lagi entah di episode keberapa. Dan baik-baik, terima kasih. Bye-bye, sama-sama, dadah.